Halo teman-teman semuanya, saya Belinda Oktavianur, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD tahun 2023 Universitas Mula Warman, akan membahas topik 2, koneksi antar materi, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang kesimpulan penguasaan materi perjalanan pendidikan nasional. Pada fase mulai dari diri, saya membuat riset reflektif tentang keputusan besar dalam memilih profesi guru, dan menulis komitmen diri dalam mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Pada tahap eksplorasi konsep, saya mempelajari teks pidato Ki Hajar Dewantara pada penganugerahan honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956 dan menonton video pendidikan zaman kolonial. Setelah itu, saya membuat argumentasi kritis tentang gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada tahap ruang kolaborasi, saya secara berkelompok berdiskusi tentang pendidikan yang membelenggu. Selanjutnya, pada tahap demonstrasi konseptual, saya membuat video pemahaman dan argumen tentang perjalanan pendidikan nasional. Refleksi pengetahuan baru yang saya peroleh setelah mempelajari topik ini, yaitu perjalanan pendidikan Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Perkembangan pendidikan Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya, agama, ideologi, bangsa, dan perkembangan zaman. Pendidikan Indonesia yang awalnya untuk membelenggu bangsa Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan penjajah perlahan berubah menjadi alat melawan penjajahan itu sendiri serta alat untuk memerdekakan bangsa. Kurikulum atau sistem rencana dan pengaturan pembelajaran terus berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih relevan dengan perkembangan zaman untuk bisa menuntun generasi muda menghadapi tantangan serta lebih memperhatikan kemerdekaan peserta didik dan guru. Peserta didik diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan tumbuh hidupnya peserta didik, melainkan menuntun peserta didik dengan mengarahkan segala upaya untuk memperbaiki perilakunya, bukan mengubah dasar hidupnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, terdapat konsep Merdeka Belajar yang telah dicanangkan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim yang dilanjutkan dengan diterapkannya kurikulum merdeka, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa atau peserta didik dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Perubahan diri setelah mempelajari topik ini adalah, kedepannya dalam praktik pembelajaran di kelas, saya akan lebih mengutamakan kebutuhan peserta didik dan semakin yakin bahwa setiap peserta didik memiliki kodratnya atau potensinya masing-masing sehingga tidak ada peserta didik yang bodoh. Pemahaman baru yang saya peroleh kemudian akan saya praktikkan di kelas, yaitu merancang pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik kesiapan belajar dan kebutuhan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis Pancasila, kearifan lokal dan budaya. Ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik dan bermakna. Keempat, menciptakan suasana kelas yang nyaman, penuh motivasi, dan saling menerima perbedaan yang dimiliki peserta didik.